ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kali ini kita insyaallah ingin membahas tentang tips agar anak mau kita asuh. Di mana anak manusia selalu membutuhkan kasih sayang. Tindakan kasih sayang yang paling penting adalah perhatian. Bentuk perhatian yang paling terasakan adalah komunikasi. Dan bentuk komunikasi yang paling mudah adalah dialog. Mulailah pada setiap perjumpaan dengan anak, kita berdialog. Walaupun sekedar berbicara tentang sesuatu yang sederhana, seperti tentang kesehatan, tentang kesenangan. Contohnya, kita bertanya, bagaimana kesehatanmu? Apa yang kamu senangi? Hal-hal yang sederhana seperti ini sangat penting sekali dalam rangka menunjukkan perhatian kita dan kasih sayang kita. Kemudian, semua orang suka kelembutan. Maka mulailah menyukai kelembutan dan selalulah bersikap lembut. Sikap lembut yang paling terasakan adalah tutur kata yang lembut. Maka mulailah pada setiap perjumpaan kita berbicara dengan tutur kata yang lembut. Maka jadilah orang yang selalu berpikir dan memilih kata sebelum kita berbicara. Contohnya, di saat kita ingin memilih, seseorang bisa saja mengatakan, coba otakmu dipakai. Ini adalah ungkapan yang kasar. Maka jangan itu yang kita pilih. Tapi kita mencari pilihan yang lebih lembut. Kita berkata, cobalah berpikir dengan jernih. Contoh yang lain, di antara kata-kata kasar yang kita sering ungkap, kampungan sekali kamu ini. Ini pilihan yang buruk, maka hendaknya kita ganti dengan pilihan yang lembut. Contohnya kita berkata, mari kita bersikap sopan dan santun. Ini adalah sesuatu yang sederhana, tapi itu akan punya pengaruh terhadap jiwa manusia. Karena manusia itu sangat suka dikasih sayangi, sangat suka untuk diperhatikan dan disikapi dengan kelembutan. Berikutnya, ingat bahwa semua orang itu suka untuk diperhatikan. Maka bentuk perhatian yang paling nyata adalah sikap peduli dan tanggap. Dua hal, sikap peduli dan sikap tanggap. Sikap peduli tergambar pada perhatian terhadap keadaan yang sedang dihadapi oleh orang lain. Sedangkan sikap tanggap itu tergambar pada perhatian terhadap penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain. Bentuk dialog yang menunjukkan sikap peduli dan tanggap di antaranya adalah sikap peduli dengan bertanya tentang keadaan. Misalnya, bagaimana keadaanmu hari ini? Dan sikap tanggap yang kita ingin tunjukkan dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh anak misalnya. Kita bertanya, apa masalah yang kamu hadapi?
Hal-hal yang seperti ini nampaknya sederhana, namun ternyata akan membuat anak itu merasa bahwa dirinya diperhatikan. Adanya dialog-dialog yang sederhana, adanya komunikasi yang sederhana, itu menunjukkan adanya perhatian. Dan adanya perhatian itu menunjukkan adanya kasih sayang. Dan semua orang akan suka dengan kasih sayang. Di saat seseorang merasa dirinya dikasihi dan disayangi, maka dia merasa bahwa dirinya didekati dan dia pun akan membalasnya dengan kedekatan pula. Kemudian kita tahu bahwa semua orang itu suka kepada sikap lembut, siapapun orangnya. Segagah apapun seseorang, dia akan suka diperlakukan lembut oleh orang lain. Pada pembahasan yang tadi kita sudah berbicara tentang pentingnya tutur kata yang lembut. Namun ingat bahwa sikap yang lembut pun perlu dilakukan untuk mengiringi tutur kata yang lembut. Sehingga dua-duanya kita lakukan. Kita bertutur kata yang lembut dan kita pun bersikap, berbuat, berlaku dengan kelembutan. Sikap yang lembut tergambar pada perilaku, perlakuan, dan tanggapan. Artinya, di saat kita bergaul dan berinteraksi dengan orang sekitar, maka kita melihat bahwa semua orang suka untuk mendapatkan perilaku yang lembut, mendapatkan perlakuan yang lembut, dan mendapatkan tanggapan yang lembut. Sebagai contoh misalnya, adalah perilaku lembut, di mana perilaku yang lembut itu selalu menunjukkan bahwa perilaku itu penuh dengan kasih sayang. Sebagai contoh, seorang anak yang selalu melakukan hal yang bermanfaat, maka kita akan lihat, Masya Allah, ini anak lembut sekali. Orang akan punya kesimpulan seperti itu. Begitu pula seorang pengasuh, seorang ayah, seorang ibu, di saat dia selalu melakukan hal yang bermanfaat, maka anak pun akan punya kesimpulan, ayah saya ini lembut sekali, ibu saya ini lembut sekali, guru saya ini lembut sekali. Kenapa? Karena tidak nampak sesuatu yang kasar, tidak nampak sesuatu yang keras, sesuatu yang kaku, bahkan yang ada adalah sesuatu yang bermanfaat. Kemudian berikutnya, perlakuan yang lembut. Perlakuan yang lembut adalah perlakuan yang penuh kasih sayang saat melayani orang lain. Di saat kita sedang melayani siapapun, maka kita kedepankan sikap yang lembut. Contohnya adalah seorang pengurus masjid yang melayani jamaah masjid dengan penuh perhatian. Maka orang akan menyebutkan, Masya Allah, ini perlakuannya lembut sekali. Kemudian berikutnya adalah tanggapan yang lembut. Tanggapan yang lembut adalah sikap dan perbuatan yang penuh kasih sayang saat menanggapi perlakuan orang lain terhadapnya. Sebagai contoh, seorang guru tetap menyikapi orang dengan baik padahal dia diperlakukan buruk. Dia selalu menanggapi perbuatan orang itu dengan kelembutan. Kemudian, kemampuan seorang pengasuh untuk menjadi suri tauladan adalah ibarat bangunan kewibawaan dan keanggunan. Jadi di saat kita membangun pengasuhan, bagaimana supaya kita bisa diterima oleh anak, kedekatan kita betul-betul terjadi, maka ingat bahwa kita ini harus jadi suri tauladan. Dan suri tauladan itu adalah bangunan kewibawaan dan keanggunan. Setiap anak selalu memeriksa ada atau tidaknya komitmen pengasuhnya terhadap nilai yang diajarkannya. Di saat seseorang mengatakan, jujurlah kamu, anak akan melihat, memangnya ustadz ini jujur, memangnya ibu saya ini jujur, memangnya ayah saya ini jujur. Itu akan diperiksa oleh anak.
pada saat terjadi paradoks antara kata-kata dengan kenyataannya, maka pada saat itulah bangunan kewibawaan dan keanggunan tadi pun mengalami pengeroposan. Lebih daripada itu, pada saat tidak ada komitmen dan tidak ada konsistensi, maka anak pun akan berkata, dia tidak layak untuk diteladani. Artinya bangunan kewibawaan dan keanggunan tadi pun roboh. Maka hendaknya seorang pengasuh bertanya kepada dirinya sendiri, layakkah saya jadi suri tauladan? Kalau jawabnya tidak, maka segeralah perbaiki diri sendiri sebelum kita mengasuh, karena kegagalan seringkali dimulai dari situ. Inilah yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.